Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fransina Arintinata, program studi pendidikan guru sekolah dasar dari kampus Unimuda Sorong. Pada pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Penjaskes oleh dosen pengampu Ibu Sri Rizky Handayani, MPD. Pada slide kedua adalah meluncur renang gaya kupu-kupu. Yang pertama, berdiri dengan menempel dan membelakangi dinding kolam dengan tegak lurus. Yang kedua, angkat salah satu kaki dan tempelkan telapak kaki tersebut pada dinding kolam. Gunakan kaki dominan karena akan digunakan sebagai penolak saat akan meluncur. Yang ketiga, luruskan lengan ke atas sehingga sejajar dengan telinga. Yang keempat, tarik nafas dalam-dalam dan condongkan badan agak ke depan untuk bersiap meluncur. Yang kelima, lakukan tolakan dengan menggunakan kaki yang menempel pada dinding kolam sambil mengangkat sedikit bagian pantat dan disusul dengan naiknya telapak kaki yang lainnya untuk menambah kekuatan tolakan pada dinding. Yang keenam, tolak badan ke depan dengan kedua kaki sambil meluruskan kedua lengan ke depan layaknya sebuah peluru yang meluncur. Pada slide yang ketiga, gerakan kaki. Berikut cara melakukan gerakan kaki dalam renang gaya kupu-kupu. Yang pertama, luruskan posisi kaki dari pangkal sampai ujung kaki. Yang kedua, lakukan gerakan kaki dengan menekuk bagian lutut namun jangan terlalu bengkok. Yang ketiga, lakukan tendangan dengan meluruskan kaki yang semula dibengkokkan. Lakukan dengan keras terutama pada punggung kaki. Yang keempat, setelah kaki ditendang ke bawah, kaki kembali diluruskan dan kembali ke posisi awal. Berikut pada slide keempat adalah gerakan lengan. Tahapan gerakan lengan merupakan teknik yang kedua dan harus dikuasai bagi peserta renang. Maka terdapat 4 macam gerakan lengan. Ini diantaranya adalah yang pertama, entry. Adalah gerakan yang melewati daerah samping ke dalam air dan lengan lurus pada posisi depan hingga jari-jari melebar dan lebih rendah dari siku. Yang kedua, mengayun keluar. Adalah gerakan keluar secara yang berkesinambungan sehingga gerakan ini dapat dilakukan setelah kedua lengan dan bahu bersamaan mengarah ke bawah. Yang ketiga, mengayun ke bawah. Adalah gerakan dengan tangan ke arah bawah dari lingkaran jarak tempuh. Yang keempat, mengayun ke dalam. Adalah gerakan bawa siku hingga masuk dalam lingkaran kecil ke bawah permukaan dasar air membentuk sudut 20 derajat. Yang keempat, recovery adalah gerakan yang diperlukan secara rileks serta pangku lengan mengayun ke depan. Pada slide yang kelima adalah teknik bernapas renang gaya kupu-kupu. Untuk pengambilan nafas, lakukan ketika akhir dari tarikan. Setelah mengambil nafas, usahakan secepatnya kembalikan posisi kepala ke bawah permukaan air. Hal ini agar tahanan yang didapat tidak terlalu besar sehingga tidak mengurangi kecepatan. Gunakan hidung untuk mengeluarkan air tepat dalam air. Atau lebih detailnya seperti ini. Yang pertama, lakukan gerakan dengan mengambil nafas pada saat renang gaya kupu-kupu dengan kepala diangkat ke arah depan membentuk 20 derajat. Yang kedua, lakukan gerakan dengan mengambil nafas pada saat renang gaya kupu-kupu, posisi kepala diangkat ke arah samping kanan membentuk 45 derajat. Yang ketiga, lakukan gerakan dengan mengambil nafas pada saat renang gaya kupu-kupu, posisi kepala diangkat ke arah samping kiri membentuk 45 derajat dengan cepat. Yang keempat, udara dihirup dengan melakukan gerakan dengan mengambil nafas pada saat renang gaya kupu-kupu, posisi kepala diangkat ke arah atas membentuk 45 derajat dengan secara bersamaan. Berikut ini pada slide ke-6, gerakan koordinasi. Beberapa koordinasi yang perlu diperhatikan adalah
Yang pertama, perbandingan gerakan kaki dan gerakan lengan adalah 2.1, artinya 2 kali putaran kaki dilakukan pada 1 putaran lengan. Yang kedua, gerakan kaki ketika mendorong dilakukan dengan lemah. Dan yang ketiga, gerakan kaki ketika membuat tendangan dilakukan secara keras. Berikut adalah slide yang terakhir, yaitu slide ke-7, membalikan renang gaya kupu-kupu. Membalik pada gaya kupu-kupu, peraturannya hampir sama dengan gaya dada. Setelah kedua tangan menyentuh dinding bersama-sama, kemudian baru boleh membalik. Pantat dan kedua kaki yang telah ditekukan diputar ke samping hingga mendekati dinding. Tangan satu persatu dilepaskan dan diluruskan ke muka disertai gerakan bertolak yang kuat dari kaki pada dinding, kemudian meluncur ke depan dengan sikap lurus dekat dengan permukaan air. Gerakan kaki boleh lebih 1 kali gerakan sebelum gaya yang sebenarnya.